Steve menceritakan kisahnya. Saat kecil di era 80-an, ia selalu bermimpi bisa masuk ke dalam tambang. Tapi anak-anak dilarang masuk ke sana. Setelah dewasa, Steve meninggalkan pekerjaannya yang membosankan dan akhirnya memberanikan diri menjelajahi tambang. Di mana ia menemukan Orb of Dominance dan Earth Crystal. Ketika kedua benda itu digabungkan, Steve berhasil memasuki Overworld, sebuah dunia di mana ia bisa membangun rumah sendiri dari bahan-bahan yang ia kumpulkan. Ia juga berteman dengan seekor serigala bernama Dennis yang menjadi sahabat setianya. Suatu hari, secara tak sengaja Steve menemukan jalan ke Nether, wilayah dalam Overworld yang dihuni oleh Piglin, makhluk buas yang dipimpin oleh penyihir jahat bernama Malgosha. Dulu Malgosha bercita-cita menjadi performer, tapi impiannya dihancurkan oleh ayahnya dan Piglin lainnya, membuatnya berubah menjadi jahat. Ia mencuri orb dari Steve dan berencana menggunakannya untuk menyelimuti Overworld dalam kegelapan abadi, karena Piglin tidak bisa hidup di bawah cahaya. Steve dan Dennis berhasil merebut kembali orb, lalu Steve mengirim Dennis ke dunia nyata untuk menjaga orb dan kristal agar tetap aman dari Piglin. Di masa sekarang, Garrett the Garbage Man Garrison, mantan juara video game, kini menjalankan toko barang-barang nostalgia. Ia masih terjebak dalam masa kejayaannya dan terancam kehilangan tokonya. Garrett mengikuti lelang gudang yang diadakan temannya, Daryl, berharap bisa mendapatkan konsol Atari Cosmos yang bisa menyelamatkan keuangannya. Tapi yang ia temukan hanya orb dan kristal. Garrett pun kecewa berat dan marah di depan semua orang. Sementara itu, seorang gadis muda bernama Natalie pindah ke kota Chuglas, Idaho bersama adiknya yang masih remaja, Henry, setelah ibunda mereka meninggal. Natalie bekerja di pabrik keripik lokal di bagian media sosial, sementara Henry mulai bersekolah di tempat baru. Di hari pertama, setelah bertemu wakil kepala sekolah Marlene, Henry mencoba memamerkan jetpack buatannya, tapi dua orang usil memutus kabelnya hingga jetpack itu lepas kendali dan menabrak maskot kota, Chugi. Henry panik dan menelepon Garrett, yang sempat ia temui sebelumnya. Garrett berpura-pura menjadi pamannya demi bayaran $20 dan membawa Henry kembali ke tokonya. Di sana, mereka menemukan orb dan kristal, serta catatan dari Steve yang memperingatkan untuk tidak menggunakan orb demi mendapat harta kekayaan karena ada bahaya besar menanti. Henry menyatukan orb dan kristal, yang kemudian menarik mereka ke arah tambang. Di waktu yang sama, Natalie menghubungi Dawn, seorang agen properti yang menjual rumah kepada mereka dan juga pemilik kebun binatang keliling. Mereka menemukan Henry dan Garrett di tambang sementara Dennis mengawasi dari kejauhan. Portal menuju Overworld terbuka dan mereka semua tersedot masuk ke dalamnya. Kembalinya orb membuat Malgosha dan Piglin menyadari keberadaannya. Membuat mereka lengah dan Steve mendapat kesempatan untuk kabur dari Nether. Di Overworld, malam tiba dan mereka diserang oleh kerangka dan zombie. Henry belajar cara membangun dan membuat benteng agar mereka bisa bertahan. Steve datang membantu melawan para monster, tapi dalam kekacauan itu, kristal bumi hancur membuat mereka tak bisa kembali ke dunia nyata. Saat matahari terbit, monster terbakar. Dalam bilang mereka bisa mengganti kristal itu, tapi harus menunjukkan keindahan dan kemampuan Overworld, di mana segalanya bisa dibangun dengan mudah. Dia juga memperlihatkan kehidupan penduduk desa. Namun Piglin datang dipimpin oleh Jenderal Chungus, dan pertarungan terjadi. Steve C. Garrett dan Henry terpisah dari Natalie dan Dawn. Mereka semua berhasil lolos, dan Dawn bersama Natalie menemukan Dennis yang membantu mereka kembali ke Steve. Saat Chungus kembali ke Malgosha, ia dieksekusi. Malgosha mengirim makhluk ciptaannya, Great Hog, untuk mengejar Steve dan kawan-kawan. Steve, Garrett, dan Henry masuk ke dalam gua. Garrett mencoba membujuk Steve untuk menunjukkan tempat tersembunyi penuh harta. Steve pun membawa mereka ke tambang berlian, tapi Henry kecewa dengan sifat serakah Garrett. Mereka kemudian diserang Great Hog dan melarikan diri dengan kereta tambang, memanfaatkan Creeper untuk meledakkan Hog. Mereka berhasil lolos saat ledakan menghancurkan musuh. Sementara itu di dunia nyata, salah satu penduduk desa Overworld bernama Nitwit tersesat dan keluar dari portal, lalu tertabrak mobil Marlene. Anehnya, meskipun Nitwit tidak bisa bicara bahasa Inggris, Marlene justru mulai jatuh cinta padanya. Kembali ke Overworld, Steve, Garrett, dan Henry berhasil sampai ke Woodland Mansion. Garrett dan Steve mengalihkan perhatian penjaga, sementara Henry mencari kristal bumi. Ia bertemu makhluk menyeramkan bernama Enderman, yang mencoba mematahkan semangatnya dengan menampilkan ilusi teman-temannya yang mengejeknya. Sementara itu Garrett dan Steve